Gagal minta tebusan sandra pilot Susi Air dengan licik. KKB sandra tukang ojek dan minta tebusan 100 juta untuk lepaskan 3 tukang ojek di Puncak Jaya. 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah yang sempat disandera kelompok kriminal bersenjata KKB telah dibebaskan. Ketiganya dibebaskan setelah dilakukan negosiasi dan membayar uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Hal tersebut diungkapkan Danrem 173 Praja Vira Braja Brigjen Sri Widodo. Dia menyebut proses negosiasi berjalan lancar sampai ketiga tukang ojek itu dibebaskan. Proses negosiasi berjalan lancar dan KKB akhirnya melepaskan ketiga tukang ojek usai menerima uang tebusan 100 juta rupiah, ungkap Brigjen Sri ketika dikonfirmasi Detikcom. Brigjen Sri mengatakan negosiasi melibatkan 6 orang negosiator dan 2 perwakilan KKB. Negosiasi dilakukan di Kampung Yambidugung, Distrik Mewoluk, Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa, 25/4 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur kemudian perwakilan negosiator menyerahkan uang 100 juta rupiah kepada 2 orang perwakilan KKB yang saat itu disaksikan rekan-rekannya yang berjumlah 50 orang dengan membawa alat perang tradisional berupa panah, tombak dan parang. Tururnya. Hanya saja, kata Brigjen Sri, proses negosiasi berlangsung tertutup. Seluruh alat telekomunikasi dari ke-6 negosiator disita oleh KKB. Namun dia menyebut proses negosiasi berjalan secara kekeluargaan. Negosiator dimulai dari Kepala Distrik Mewoluk, Kepala Kampung Megininik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama. Proses negosiasi berjalan secara kekeluargaan, ujarnya. Setelah negosiasi dilakukan, KKB meminta para negosiator untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Selanjutnya para negosiator dan ketiga tukang ojek dievakuasi ke Polres Puncak Jaya untuk diperiksa kesehatannya. Ke-6 negosiator bersama ketiga tukang ojek itu dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk dicek kesehatannya dan juga dimintai keterangan, tutur Brigjen Sri. Lebih lanjut Brigjen Sri memastikan situasi di Puncak Jaya saat ini sudah kondusif. Ketiga ojek yang dibebaskan juga dalam kondisi sehat. Dari hasil pemeriksaan oleh tenaga medis RSUD Mulia, ketiga tukang ojek itu disampaikan dalam keadaan sehat, pungkasnya. KKB minta pembagian dana desa. Brigjen Sri juga mengungkap alasan KKB menyandera dan melepaskan ketiga tukang ojek tersebut. KKB menuntut mendapatkan pembagian dana desa. Jadi alasan mereka berhasil dibebaskan, lantaran semua yang menjadi tuntutan mereka telah dipenuhi, ungkap Brigjen Sri. Tuntutan mereka, yakni menuntut dapat pembagian dana desa. Mereka mempertanyakan kenapa yang di sana dapat dan di sini tidak dapat. Ujuk-ujuknya mereka minta uang dan itu dipenuhi, tuturnya. Brigjen Sri menegaskan pelaku penyanderaan diduga adalah simpatisan KKB pimpinan Teranus Enumbi. Saat ini aparat tengah mendalami identitas para pelaku. Para pelaku adalah orang tak dikenal yang diduga simpatisan dari KKB kelompok Teranus Enumbi. Namun saat ini sedang kami dalami secara detail siapa mereka yang menyandera. Apakah sudah menjadi DPO dari aparat keamanan, tegasnya. Dia juga menyampaikan ketiga tukang ojek bisa dibebaskan tidak lebih dari 24 jam pasca penyanderaan oleh KKB. Proses negosiasi berlangsung lancar. Kira-kira hampir 2 jam yang lalu mereka semua telah dibebaskan atau tidak lebih dari 24 jam, ucap Brigjen Sri. Kronologi penyanderaan 3 tukang ojek. Brigjen Sri Widodo mengatakan penyanderaan itu berawal saat ketiga korban sedang mengantar penumpang di wilayah Kampung Balinggup, Distrik Mewoluk, Puncak Jaya pada Senin, 24/4. Ketiganya lalu diadang para anggota KKB. Mereka menurunkan penumpangnya di Kampung Balinggup. Ketiganya diadang oleh orang tak dikenal dan menyandera mereka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, ujar Brigjen Sri kepada Detikcom. Diduga kuat yang menyandera adalah KKB, imbuh Brigjen Sri. Penyanderaan ini baru diketahui oleh pihak keluarga korban pada pukul 15.50 waktu Indonesia Timur dari rekan korban sesama tukang ojek. Pihak keluarga kemudian melaporkan ke Polres Puncak Jaya. Jajaran kami juga langsung ikut melakukan pendalaman atas kejadian itu. Hingga sampai pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami masih mendapat laporan bahwa ketiga tukang ojek itu masih disandera di Distrik Mewoluk,
ujarnya. KKB keok dipukul mundur warga pakai busur dan panah di Intan Jaya, Papua Tengah. Melansir dari Suara Jayapura, Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman menyampaikan kondisi dan situasi akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris KST di Intan Jaya, Papua Tengah. Serangan KKB di Intan Jaya terjadi selama 2 hari di 2 lokasi berbeda yang mengakibatkan masyarakat ikut melawan. Serangan pada Minggu, tanggal 23 April tahun 2023, KKB menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305 TKR saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Selanjutnya aparat TNI melakukan penindakan, namun gerombolan KST melarikan diri. Jelasnya kepada media ini pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2023. Ulah KKB itu ternyata membuat resah masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage dan Kampung Mamba Bawah. Akibatnya, terjadi keributan antara KKB dengan masyarakat. Masyarakat berusaha mengusir dan berusaha melawan KKB yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sering mengancam. Lanjut, Herman mengatakan, serangan KKB kembali terjadi pada Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Di mana mereka menyerang dan menembak aparat keamanan dari Brimob Polri di Kampung Bilogai. Aparat TNI dari Satgas Yonif 305 TKR yang berada di sekitar wilayah Intan Jaya dan mendengar kejadian tersebut melakukan siaga mengantisipasi terjadi serangan gerombolan KST, katanya. Akibat serangan itu, masyarakat Kampung Bilogai berkumpul membawa busur dan panah untuk berupaya mengusir KKB. Hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda di Intan Jaya yang menegaskan sepakat untuk melawan KKB yang selalu meresahkan yang membuat situasi tidak aman.